Kamu benci ngitung? Sama. Tapi lucunya pengeluaran kita tuh nggak pernah males ngilangin duit, ya nggak? Makanya di video ini aku bakal kasih cara bikin budgetin tanpa ribet. Cocok banget buat kamu yang nggak suka ngitung, apalagi pakai Excel segala. Simple, santai, tapi efektif. Oke, mari kita simak. Halo, aku Wiwit Kurniawan dan di channel ini kita bahas cara ngatur keuangan dengan realistis tanpa bikin kening berkerut. Topik hari ini buat kamu yang nggak ngerti keuangan tapi pengen bisa ngatur duit, nggak suka ribet pakai rumus dan pengen hidup lebih teratur tapi tetap fleksibel. Tenang aja, nggak akan ada matematika tingkat dewa di sini. Yang ada cuma tips budgeting yang fun dan jalan banget di dunia nyata. Menurut laporan dari CNBC, orang yang punya budget pribadi lebih kecil kemungkinannya stres soal keuangan dan lebih cepat capai tujuan finansial. Budgeting itu ibarat Google Maps buat duit kita. Kalau nggak tahu arah, ya bisa nyasar ke mall, ke marketplace, atau ke saldo nol. Kenapa kita gagal budgeting? Kenapa sih banyak orang gagal bikin budget? Karena terlalu ribet, nggak realistis, penuh rasa bersalah tiap melenceng dikit. Contoh nih, kamu bikin budget makan 500.000 sebulan, padahal tiap minggu aja udah jajan 80.000. Ujung-ujungnya apa? Ya stres. Terus bilang, budgeting bukan buat aku. Padahal salahnya bukan di kamu, tapi caranya yang nggak cocok. Makanya aku mau kenalin cara anti-stress budgeting. Metode budgeting tanpa ribet. Yuk kenalan sama 3 metode budgeting simple yang bisa kamu pilih sesuai gaya hidupmu. 1. Metode 50-30-20, si simple dan fleksibel. Ini metode yang paling populer, apalagi buat kamu yang baru mulai belajar budgeting. Gimana caranya? Bayangkan gaji kamu dibagi jadi 3 porsi besar. 50% untuk kebutuhan pokok, sewa kos atau makan, transport, listrik, internet, dan lain-lain. 30% untuk keinginan, jajan, nonton, nongkrong, skincare, boba, ya kita kan butuh self reward juga kan. 20% untuk tabungan dan investasi, reksadana, emas, dana darurat, pensiun. Kenapa ini cocok? Gampang banget dihitung, nggak perlu diingat detail kecil, bisa langsung otomatisasi. Pisahin rekening atau pakai fitur auto transfer. Cocok buat kamu yang pengen kontrol uang tapi ogah ribet nyatet pengeluaran satu-satu. Kelemahannya, kadang sulit nentuin mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Contohnya, beli kopi tiap pagi, itu kebutuhan atau keinginan sih? Kayaknya 2. Zero based budgeting, si tertib dan terstruktur. Kalau kamu suka kontrol penuh dengan pengen tahu kemana perginya setiap rupiah, ini buat kamu. Gimana caranya? Setiap kali kamu dapat penghasilan, langsung tentuin fungsinya. Duit ini buat apa aja ya? Contoh, 2 juta buat kos, 1 juta buat makan, 500.000 buat transport, 300.000 buat nongkrong, 1 juta buat tabungan. Total penghasilan sama dengan total pengeluaran sama dengan 0. 0 di sini bukan berarti nggak punya uang, tapi semua udah dipekerjakan sesuai tugasnya. Kenapa ini powerful? Kamu tahu banget kemana uang kamu pergi, nggak ada uang yang nganggur, jadi lebih susah buat kebablasan belanja. Kelemahannya harus lebih disiplin dan konsisten update. Kalau penghasilan kamu nggak tetap, harus disesuaikan terus setiap bulan. Tapi kabar baiknya, banyak aplikasi keuangan yang bisa bantu metode ini secara otomatis. 3. Cash envelope system, si tanganan dan realistis. Ini metode klasik tapi masih ampuh sampai sekarang. Cocok buat kamu yang gampang terpancing belanja saat lihat saldo masih banyak. Gimana caranya? Ambil uang tunai tiap awal bulan, masukin ke amplop sesuai kategori. Amplop makan 1 juta, amplop transport 500.000, amplop nongkrong 300.000. Kalau duit dalam amplop habis sama dengan ya berhenti jajan, sesimpel itu. Kenapa ini asik? Kamu bisa lihat dan pegang langsung uangnya, lebih kerasa berkurangnya. Bikin kamu lebih sadar dan hati-hati saat belanja. Kelemahannya, kurang praktis kalau semua pembayaran udah cashless, gak cocok buat semua orang. Apalagi kalau kamu suka lupa naruh amplop, bisa hilang semua tuh. Solusinya, bisa diadaptasi ke amplop digital, pakai e-wallet. Contoh, dompet ShopeePay buat makan, GoPay buat hiburan, dan rekening khusus buat nabung.
Tips memilih metode budgeting yang cocok buat kamu. Nah, sekarang kamu udah tahu 3 metode budgeting yang bisa dipilih. Tapi pertanyaannya, yang mana yang paling cocok buat aku? Jangan khawatir, aku bantu kamu milih. Kayak temen yang bantuin cari outfit pas kondangan ya, santai aja. Pertama, kenali kepribadian kamu dulu sebelum milih metode. Coba jawab beberapa pertanyaan jujur berikut. Kamu orangnya suka simple atau detail? Suka nyatet-nyatet atau lebih suka visual? Gaji kamu tetap tiap bulan atau fluktuatif? Sering pakai cash atau cashless? Ini buat kuis kepribadian ala zodiak ya. Tapi ini bakal nentuin metode mana yang paling sesuai buat gaya hidup kamu sekarang. Dua, kalau kamu suka simple dan anti ribet, cocok pakai metode 50-30-20. Kamu nggak mau pusing bikin pengeluaran satu-satu, pengen budgeting yang bisa langsung dipraktekin hari ini juga. Metode ini buat kamu, gaji langsung dibagi 3, sisanya tinggal nikmati hidup sambil tetap sadar keuangan. Untuk tips yang pro nih, gunakan aplikasi dompet digital yang bisa bikin 3 akun terpisah. Misalnya rekening A buat kebutuhan, rekening B buat keinginan, rekening C buat tabungan atau investasi. 3, kalau kamu suka rapi, terorganisir, dan sadar diri, cocok pakai zero based budgeting. Kamu pengen tahu tiap rupiah kamu dipakai buat apa? Kamu suka bikin list dan kontrol penuh? Kamu merasa nggak enak kalau duit nganggur? Ini budget yang bisa kasih kamu rasa puas dan tenang. Yes, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama buat nyusunnya, tapi hasilnya worth it banget. Tips pro-nya, pakai tools kayak Notion, Spreadsheet, atau aplikasi keuangan yang bisa otomatis track kategori. 4, kalau kamu lebih suka yang terasa fisik dan visual, cocok pakai cash envelope system. Kamu lebih sadar kalau pegang uang langsung. Kamu cenderung impulsif kalau lihat saldo masih banyak. Kamu pengen budgeting terasa nyata, bukan cuma angka di layar. Metode ini cocok banget buat kamu yang pengen ngeh sama pengeluaran harian. Pro tipsnya, kalau nggak nyaman bawa uang tunai, bikin versi digital. Gunakan 2-3 dompet digital berbeda atau fitur kantong di aplikasi keuangan seperti Jago, Blue, atau Cbank. 5, uji coba sama dengan kunci. Gak perlu langsung nikah sama satu metode. Coba satu metode dulu selama 1 bulan. Cocok, lanjutkan. Nggak cocok, ya ganti. Setengah cocok, gabungin 2 metode. Contohnya kamu pakai 50-30-20 buat gambaran besar, tapi untuk bagian 30% keinginan, kamu pakai amplop digital biar nggak kebablasan. 6, sesuaikan sama perubahan hidup. Kondisi keuangan dan gaya hidup bisa berubah. Yang tadinya cocok pakai metode A bisa jadi butuh metode B saat punya anak, pindah kerja, atau penghasilan berubah. Intinya budgeting itu fleksibel, bukan peraturan mati. Ini untuk closing reminder buat teman-teman semuanya. Yang paling penting bukan metode apa yang kamu pakai, tapi konsistensi kamu dalam mengatur uang. Metode apapun bakal gagal kalau nggak dijalanin. Tapi metode yang sederhana bisa sukses kalau kamu konsisten.